Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Helmi Aziz dengan NIM 231011402527, mahasiswa semester 6 pada mata kuliah Teknik Kompilasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Nurjaya Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu membuat mini compiler menggunakan bahasa Python dengan kata kunci dan fungsi bawaan yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Saya kasih nama project ini Sandage. Jadi nanti saya akan tunjukkan semua tahapan kompilasi yang biasa ada di compiler beneran, mulai dari lexer, parser yang menghasilkan parse-tree, AST, semantic analysis, code optimization, sampai code generation yang hasilnya akhirnya saya bungkus jadi installer. Semuanya saya bangun dari nol pakai Python tanpa memakai library compiler siap pakai. Saya akan tunjukkan juga isi kode programnya sedikit-sedikit di tiap tahap supaya kelihatan jelas bagaimana proses internalnya bekerja, bukan cuma menjalankan perintah dan melihat hasilnya saja. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang saya tunjukkan rancangan bahasanya. Filenya bernama lexer.py dan di sini ada sebuah dictionary bernama keywords yang berisi semua kata kunci yang saya rancang. Saya jelaskan satu-satu ya. Simpan itu untuk mendeklarasikan variabel. Kira-kira artinya simpan, jadi cocok untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Nah, lalu di sini ada upama. Upama itu artinya kalau atau jika. Jadi setara dengan if, pasangannya sebaliknya, artinya sebaliknya. Ini setara dengan else. Lalu ada salila, artinya selama ini. Ini setara dengan while, perulangan yang jalan terus selama kondisinya benar. Ada juga piken, digabung dengan dina. Ini dipakai bareng untuk perulangan jenis for in, jadi misalnya untuk setiap angka dalam suatu daftar. Untuk fungsi, saya pakai kata function yang artinya tugas atau fungsi. Untuk mengembalikan nilai dari fungsi, saya pakai balikan, artinya kembalikan. Lalu ada urun, yang artinya berhenti. Ini setara dengan break dan tuluikan yang artinya lanjutkan setara dengan continue. Nah, untuk nilai logikanya, saya pakai benar untuk true, salah untuk false, dan kosong untuk null atau nilai kosong. Terakhir ada 3 kata penghubung logika, jeng atau hente artinya atau dan hente artinya tidak atau bukan. Nah, di sini selain kata kunci, fungsi-fungsi bawaan Python juga saya terjemahkan yang paling sering dipakai itu tembongkeun, artinya tunjukkan atau tampilkan. Ini setara dengan print di Python, lalu asupkan, artinya masukkan, setara dengan input untuk membaca masukan dari pengguna. Nah, ada juga panjangna, yang artinya panjangnya, setara dengan len untuk menghitung panjang suatu teks atau larik, dan wangkuan artinya rentang atau jangkauan, setara dengan range. Biasanya dipakai barang perulangan piken dan dina. Sisanya ada beberapa lagi seperti wilangana untuk mengubah jadi bilangan bulat, pecahana untuk bilangan pecahan, kecapna untuk mengubah jadi teks, rupana untuk mengecek tipe data, jumlahkan untuk menjumlahkan isi larik, serta pangluhurna dan panghadapna untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dalam satu larik. Ada beberapa keputusan desain lain yang saya buat juga untuk menandai awal dan akhir blok kode. Saya pakai kurung kurawal sama seperti bahasa C atau Java, bukan pakai indentasi seperti Python supaya struktur programnya lebih jelas dan parsernya lebih sederhana dibuat. Setiap baris perintah juga saya tutup pakai titik koma. Untuk tipe data saya pilih pendedakan dinamis, artinya tidak perlu menuliskan tipe data secara eksplisit.
saat mendeklarasikan variabel supaya programnya lebih ringkas, ditulis mirip seperti Python aslinya. Nah, oke, di sini saya buka file readme markdown-nya. Sebelum membuat parsernya, saya harus merancang dulu aturan tata bahasanya secara formal. Aturan ini ditulis pakai notasi yang namanya ebinf dan saya taruh di file readme ini. Saya kasih contoh sederhana kenapa ini penting. Kalau ada ekspresi 2 tambah 3 dikali 4 hasilnya itu 14, bukan 20, karena perkalian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan. Nah, urutan prioritas operator seperti ini yang diatur lewat struktur grammar ini, lewat aturan-aturan bertingkat yang saya beri nama seperti term dan faktor, operator yang levelnya lebih dalam di grammar itu yang dikerjakan lebih dulu. Saya tidak akan bacakan semua baris grammarnya satu-satu, tapi intinya struktur inilah yang jadi cetak biru untuk tahap parser yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Selanjutnya, saya tunjukkan gambaran besarnya. Compiler ini saya bangun lewat 6 tahap berurutan, dimulai dari kode sumber berekstensi .sun, masuk ke Lexer, hasilnya berupa token. Token-token itu masuk ke parser, hasilnya berupa parseTree. ParseTree itu disederhanakan jadi AST atau Abstract Syntax Tree. AST itu diperiksa oleh Semantic Analysis. Kalau lolos, AST itu dioptimasi oleh Code Optimizer dan terakhir AST yang sudah dioptimasi itu diterjemahkan jadi kode Python oleh Code Generator yang kemudian saya bungkus jadi installer. Di folder source ini, setiap tahap punya file Python sendiri. Ada lexer.py untuk tahap lexer, parser.py untuk tahap parser, ast.py dan ast.builder.py untuk tahap ast, semantic.py untuk semantic analysis, optimizer.py untuk code optimization dan codegen.py untuk code optimization, dan ada juga main.py yang menghubungkan semua tahap ini jadi satu perintah yang bisa dipakai lewat terminal. Oke, sekarang saya tunjukkan contoh program yang ditulis pakai bahasa Sandwich ini supaya kebayang bentuknya seperti apa. Di bagian atas ada fungsi bernama factorial, ditulis pakai Punchen. Dan fungsi ini memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Ada upama untuk mengecek kondisi dasarnya, yaitu kalau n kurang dari atau sama dengan 1, langsung balikan nilai 1. Di bawahnya ada fungsi prima untuk mengecek apakah sebuah angka itu bilangannya prima atau bukan, dan di dalamnya saya pakai Salila untuk perulangan. Di bagian paling bawah saya panggil kedua fungsi ini, lalu saya pakai piken and dina wengken dalam kurung 2,31 untuk mencari dan menampilkan semua bilangan prima dari angka 2 sampai 30. Nah, di sini juga saya tunjukkan satu contoh lagi. Kali ini yang menunjukkan fitur larik atau array. Di sini saya buat sebuah larik berisi 6 angka. Lalu saya tunjukkan beberapa fungsi bawaan yang biasa dipakai untuk larik seperti panjangna untuk menghitung jumlah elemennya, pangluhurna dan panghadapna untuk mencari nilai tertinggi dan terendah, serta jumlahkan untuk menjumlahkan semua isinya di bagian bawah. Saya juga tunjukkan cara mengubah isi larik lewat indeksnya, mirip seperti cara mengakses elemen array di Python pada umumnya. Nah, di sini sekarang saya mulai tunjukkan prosesnya tahap demi tahap, dimulai dari lexer. Lexer ini tugasnya membaca kode sumber karakter demi karakter, lalu mengelompokkannya jadi satuan-satuan yang punya arti namanya token. Ibaratnya ini kayak memisahkan sebuah kalimat panjang jadi kata per kata sebelum nanti dianalisis tata bahasanya. Di kode ini, lexer jalan menggunakan sebuah penunjuk posisi yang sama simpan di variabel
self.post, terus maju karakter demi karakter. Kalau ketemu huruf, dia akan terus membaca sampai selesai, lalu mengecek apakah kata itu termasuk kata kunci seperti simpen atau upama, atau bukan kata kunci sehingga dianggap sebagai nama variabel biasa. Kalau ketemu angka, dia membaca sampai selesai dan mengecek apakah ada titik desimalnya, supaya tahu ini bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kalau ketemu tanda kutip 2, dia akan membaca semuanya sebagai teks string sampai ketemu tanda kutip penutup. Satu hal penting, setiap token yang dihasilkan itu, saya simpan juga nomor baris dan kolomnya di kode sumber. Ini penting banget untuk tahap-tahap selanjutnya supaya kalau ada kesalahan saya bisa kasih tahu persis di baris berapa kesalahannya. Nah, lalu kita buka terminal dan ketik kode seperti ini. Lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Bisa dilihat kode simpan dikenali sebagai token dengan tipe simpan. Nama variabelnya dikenali sebagai identifier. Nilai teksnya dikenali sebagai string. Dan seterusnya. Ini membuktikan tahap leksernya berjalan sesuai rancangan. Nah, tahap berikutnya parser. Setelah kode sumber jadi kumpulan token, parser menyusun token-token itu jadi sebuah struktur pohon berdasarkan grammar yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Teknik yang saya pakai namanya recursive descent parser. Jadi setiap aturan di grammar seperti if statement, term, atau faktor itu saya buat jadi satu fungsi tersendiri dan fungsi-fungsi ini saling memanggil satu sama lain. Misalnya fungsi yang menangani operasi tambah dan kurang akan memanggil fungsi yang menangani operasi kali dan bagi, dan inilah yang menentukan urutan prioritas operatornya. Sama seperti yang saya jelaskan di bagian grammar tadi. Hasil akhirnya berupa struktur data yang saya beri nama parse tree node. Inilah yang disebut parse tree atau concrete syntax tree. Strukturnya ini masih mengikuti grammar secara persis 1:1. Dan di terminal kita ketik seperti ini lalu enter. Dan ini hasil parse tree-nya. Coba diperhatikan, strukturnya ini masih cukup rumit. Ada banyak lapisan node perantara seperti term dan faktor. Walaupun sebenarnya isinya cuma ekspresi sederhana, nah lapisan-lapisan perantara seperti inilah yang nanti akan disederhanakan di tahap AST-nya. Selanjutnya adalah membangun AST singkatan dari Abstract Syntax Tree. Bisa dibilang AST ini versi yang sudah disaring dari parser tree tadi. Di file astbuilder.py ini ada fungsi bernama convert expert yang tugasnya mengambil parse tree lalu membuang node-node perantara yang tidak penting seperti term, faktor, atau group, dan hanya menyisakan operator beserta operannya saja dalam bentuk yang lebih ringkas. Saya namakan binob. Nah, lalu kita ke terminal lagi, kita ketik seperti ini, lalu kita enter. Nah, coba bandingkan dengan parse tree sebelumnya. Di sini jumlah node-nya jauh lebih sedikit kan? Dan strukturnya juga lebih jelas, langsung mewakili makna programnya. AST inilah yang nantinya dipakai di semua tahap selanjutnya, mulai dari semantic analysis sampai code generation. Nah, tahap keempat itu yaitu semantic analysis. Bedanya dengan parser, semantic analysis ini bukannya mengecek tata bahasa lagi, tapi mengecek logika atau makna dari programnya. Di file ini saya bangun struktur yang namanya tabel simbol lewat kelas scope. Tabel ini mencatat semua variabel dan fungsi yang sudah dideklarasikan beserta di ruang lingkup mana mereka dideklarasikan. Beberapa aturan yang saya cek di sini antara lain variabel harus dideklarasikan dulu sebelum dipakai, jumlah argumen saat memanggil fungsi harus sesuai dengan jumlah parameternya, lalu eren dan tuluikan cuma boleh dipakai di dalam perulangan dan balikan cuma boleh dipakai di dalam fungsi.
Nah, cara kerjanya kelas Semantic Analyzer ini menjauhi seluruh AST secara rekursif dari node paling atas sampai ke node paling dalam. Setiap jenis node, misalnya deklarasi variabel atau pemanggilan fungsi, punya metode pemeriksaan sendiri-sendiri. Satu hal yang saya buat berada dari kebanyakan compiler sederhana. Saya tidak langsung berhenti begitu menemukan satu kesalahan. Semua kesalahan dikumpulkan dulu ke dalam satu daftar, baru di akhir proses semuanya dilaporkan sekaligus supaya penggunaan bisa langsung tahu semua kesalahan dalam satu kali coba, tidak perlu coba berkali-kali. Oke, di terminal kita ketik kode seperti ini, lalu kita enter. Dan ini contoh program yang sudah benar. Jadi lolos semantik analisis tanpa ada kesalahan sama sekali. Nah, lalu kita buka file contoh error.san. Nah, sekarang saya coba pakai contoh program yang sengaja saya buat salah untuk menunjukkan bagaimana compiler ini menangani kesalahan. Di sini ada variabel yang dipakai padahal belum dideklarasikan. Ada urun yang dipakai di luar perulangan dan ada pemanggilan fungsi dengan jumlah argumen yang tidak sesuai. Nah, di terminal kita ketik seperti ini, lalu enter. Nah, bisa dilihat compiler saya berhasil mendeteksi ketiga kesalahan itu sekaligus dalam satu kali jalan. Tidak cuma berhenti di kesalahan pertama saja, setiap kesalahan juga dilengkapi dengan nomor baris, di mana kesalahan itu terjadi supaya gampang dilacak dan diperbaiki. Nah, tab kelima ini kita buka file optimizer.py-nya. Di tab ini saya terapkan dua teknik optimasi. Yang pertama namanya constant folding. Jadi kalau ada ekspresi yang nilainya sudah pasti diketahui sejak proses kompilasinya, misalnya 2 tambah 3 kali 4 itu langsung dihitung saat ini juga jadi angka 14, sehingga program tidak perlu menghitung ulang ekspresi yang sama setiap kali dijalankan. Yang kedua namanya dead code elimination, yaitu membuang kode yang sudah pasti tidak akan pernah dijalankan, misalnya kode yang ditulis setelah balikan di dalam sebuah fungsi, itu otomatis dibuang karena begitu balikan dijalankan, fungsi langsung berhenti, jadi kode setelahnya tidak akan pernah tereksekusi. Selanjutnya kita buka contoh, yaitu demo optimasi.san ya, lalu di terminal kita ketik seperti ini, lalu kita enter. Nah, coba perhatikan di AST sebelum optimasi ekspresi 2 tambah 3 kali 4 ini masih berbentuk pohon operasi yang berlapis-lapis, tapi di AST sudah optimasi langsung berubah jadi satu angka saja, yaitu 14. Compiler ini juga mencetak statistik berapa banyak ekspresi yang berhasil dilipat dan berapa banyak baris kode mati yang berhasil dibuang. Nah, tahap terakhir itu dari proses kompilasi, yaitu code generation strategi yang saya pakai di sini namanya transpilasi. Artinya AST yang sudah dioptimasi tadi diterjemahkan langsung jadi teks kode Python yang setara. Di file ini ada dictionary bernama binOpMap yang memetakan operator-operator dari hasil parsing kembali ke simbol operator Python biasa, dan kalau ada pemanggilan fungsi bawaan seperti tembongkan, itu dicocokkan ke dictionary fungsi bawaan lalu diterjemahkan jadi print di kode Python. Ada satu tantangan teknis yang menarik di tahap ini. Python itu bahasa yang sensitif terhadap indentasi atau spasi di depan baris. Sedangkan bahasa Sunda, saya pakai kurung kerawal untuk menandai blok kode. Jadi di code generator ini saya simpan sebuah penghitung level indentasi yang naik setiap kali masuk ke blok baru. Misalnya masuk ke dalam upama atau pancan dan turun lagi setiap kali keluar dari blok itu. Penghitung inilah yang dipakai untuk menentukan berapa banyak spasi yang harus ditambahkan di depan setiap baris kode Python yang dihasilkan. Kita ke terminal lagi lalu ketik seperti ini dan enter. Di tahap ini hasil kode Pythonnya bisa dilihat, tembongkan sudah berubah
menjadi print, uang kan sudah berubah jadi range dan strukturnya persis seperti kode Python pada umumnya. Lalu kita ketik lagi terminal Python hasil.py, enter. Ntar kita tarik dulu biar kelihatan jelas. Nah, di sini saya buktikan file hasil.py ini saya jalankan langsung pakai Python biasa tanpa compiler Sundage sama sekali. Dan hasilnya tetap berjalan dengan benar. Ini membuktikan bahwa kode Python yang dihasilkan itu valid dan benar-benar berdiri sendiri. Hasil kompilasi ini saya bungkus jadi sebuah installer, yaitu file executable mandiri menggunakan tool bernama PyInstaller. Tool ini membungkus seluruh interpreter Python beserta code compiler saya jadi satu file saja, sehingga bisa dijalankan di komputer lain meskipun komputer itu tidak memiliki Python yang terinstall sama sekali. Di CMD kita ketik seperti ini lalu enter. Nah, ini saya jalankan langsung file executable-nya tanpa perlu mengetik kata Python sama sekali dan hasilnya tetap berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.